Petani tebu. Saya mulai menggeluti tebu, pertanian tebu mulai tahun 2005. Pengalaman tebu saya itu dari pertama saya tanam itu luas sekitar 7,5 hektar. Itu waktu itu semua masih murah, pupuk murah, sewa tanah murah. Rata-rata masih murah lah, terjangkau, tenaga juga masih murah, tenaga karyawan ini masih murah. Tahun sekarang ini sewa mahal, sewa tanah, harga pupuk juga mahal, terus karyawan pun otomatis nambah juga ongkos karyawan. Posisinya itu tanam, awalnya tanam, seperti ini. Kalau tanam itu pakai traktor dulu, setelah jadi lubangan beli bibit, dikirim bibit dari perusahaan, dari pabrik Madukismo. Habis itu kita tanam dengan tenaga manual. Setelah tumbuh kira-kira umur 1 bulan, ya kurang lebih seperti ini, tumbuhan seperti ini, nanti dipupuk. Pupuk pertama, tenaga itu menguruk pupuk dengan namanya roto bongkar pundung. Pundungannya dibongkar, diratakan. Habis ini nanti selang 1 bulan setelah dibongkar pundung, nanti dikasih pupuk lagi, pupuk 2. Habis itu diuruk lagi manual, tapi urukannya tebal, biar nanti kalau urukannya tebal anaknya banyak, anaknya ini tumbuh banyak, dia bibit-bibitnya untuk anak-anaknya ini banyak. Setelah itu nanti umur sekitar 4 bulan masuk 5 bulan, daunnya itu kan sudah banyak yang kering bawah, itu nanti kita bersihkan pakai sabit, tenaga manual, sekalian kalau ada rumputnya kita bersihkan rumputnya. Nah, kalau sudah dibersihkan, tebunya sudah kelihatan manis, ya itu baru dilihat, itu menarik. Nah, itu tinggal nunggu panen. Nanti umur 11 bulan, 11 bulan itu nanti itu mulai dipanen. Lalu dipanen, nanti proses panennya itu tenaga manual, tapi yang menyediakan dari PG Madukismo, dari perusahaan, termasuk transportasinya, truknya. Nah, itu kalau masalah ini tebunya, tanaman tebu atau panenan saya ini mau saya bawa kemana, itu kan sebelumnya sudah ada MOU dengan perusahaan, dengan PG Madukismo Jogja. Nah, itu begini, jadi kalau standar tebu saya ini nanam sendiri, popo sendiri, semua sendiri, kecuali bibit sama traktor itu saya memang dilayani oleh pabrik. Nah, nanti itu bayarnya pas panen, kita dipotong, hasil panen kita potong untuk biaya bibit sama traktor, karena saya kan utang itu traktoran, diboni lah saya. Nah, itu masalah sewa tanah, pupuk itu saya sendiri, jadi modal saya sendiri, termasuk perawatan, biaya tenaga saya sendiri. Nah, itu nanti kalau sudah menjelang mau panen, dari perusahaan, dari pabrik itu karyawannya itu datang ke rumah atau mendatangi saya, kita MOU. Nanti dibagi hasil, nanti tebu saya kontrak, namanya kontrak tebang dan angka, itu udah saya tanda tangani MOU sama direkturnya Madukismo. Nah, itu nanti tebu saya masuk ke sana. Nah, masuk ke sana pembagiannya itu 34% itu masuk pabrik, 66% masuk saya sebagai petani. Terus untuk standar tebu yang diterima pabrik, itu intinya tebu itu manis, terus baru dan segar. Jadi kalau tebu pas mulai panen itu panen, terus kok nggak langsung dimuat, itu nanti kan nggak seger. Nah, itu nggak sama pabrik kurang
masuk perhitungan. Harusnya tebu itu begitu musim panen itu kalau udah panen begitu tebang langsung dibuat, langsung dibawa ke sana, langsung digiling. Nah itu nanti tebunya itu kan segarnya manis dapat, baru juga manfaat. Terus masalah kalau kerugian atau pokok kendalanya yaitu kalau pas harga gula pas rendah ya itulah ruginya. Bukan rugi ya, tapi mengurangi untung otomatis karena kita patokannya harga gula, karena kita kan nanti bagi hasil dikembalikan. Untuk saya masalahan ke hasil gula ke masyarakat itu, nah itu udah bukan urusan saya sebagai petani, itu memang urusan perusahaan. Nah itu urusan perusahaan sama menteri apa itu nggak tahu saya lah, pokoknya menteri bukan urusan saya sebagai petani. Itu ada dari pembagian hasil gula itu 66% itu masuk ke saya, itu nanti itu yang 10%-nya itu. Nah, kalau seandainya saya dapat taruhnya gulanya 10 ton. Nah, 10 ton gula itu udah murni, itu udah 34% udah masuk pabrik, 66 masuk saya itu kan. Nah, total gula itu kan mana 10 ton. Nah, 10 ton nanti yang 90% harus dibeli pabrik. Yang 10% dikembalikan ke saya. Terserah mau saya jual kemana terserah saya, tapi itu dikembalikan ke petani intinya. Tapi yang 90% harus memenuhi stok pabrik, harus dibeli pabrik. Nah, Bapak Suratno adalah seorang petani tebu yang kita kenal dari banyaknya petani. Beliau sudah menjadi petani selama 20 tahun. Mengabadikan momen bersama Bapak Suratno adalah hal yang sangat menyenangkan. Seseorang yang pantang menyerah, bekerja keras, dan menjadi petani tebu dengan penuh semangat untuk menghasilkan gula yang berkualitas untuk keluarga Indonesia. Terima kasih Pak, sudah menjadi seorang petani.